tetap ada yang turun. Nah, yang turun ini sebenarnya ada beberapa contoh teman saya, misalnya pemilik strudel Malang, itu kan bisnisnya itu kan kue oleh-oleh, kan gitu kan. Nah, kalau wisatawannya aja tidak ada datang ke Malang, ya terus dia harus jualan apa, kan gitu kan. Nah, tapi teman-teman yang ini pinter, dia segera melakukan istilahnya diversifikasi atau pivot. Jadi produknya, jadi dia kan punya toko-toko yang penjualan kue. Nah, toko-tokonya itu kemudian dia segera ubah menjadi toko yang melayani kebutuhan masyarakat. Jadi semacam kayak minimarket tapi fokus untuk makanan yang siap saji, jadi yang frozen food, yang oleh-oleh juga tetap masih ada. Jadi karena dia punya 3 atau 4 cabang dan karyawannya banyak, nah itu tetap harus hidup. Maka tinggal di sini adalah bagaimana kita pintar-pintaran itu. Jadi untuk sektor-sektor UKM yang turun sangat jauh, maka itu yang pertama dilakukan untuk menghadapi turnaround bisnis ini adalah bagaimana kita menghentikan penurunan ini, kan gitu kan. Cost-nya yang nggak perlu ya otomatis harus di-cut. Nah, yang kedua, setelah di-cut aja nggak cukup. Yang kedua adalah harus segera mencari solusi UKM untuk jalan keluarnya kayak apa, kan gitu kan. Nah, nanti yang ketiga adalah seperti kayak di beberapa teman saya yang jualan ayam, jualan nasi dan segala macam itu, dia sudah berancang-ancang bagaimana kalau ini pandemi ini normal kembali, kan gitu. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama itu menghentikan turnaround bisnisnya, menghentikan laju penurunan krisisnya yang berefek, misalnya ya mesti investasi dihentikan, karyawan yang nggak perlu ya dikurangin, sebisa mungkin seperti itu. Nah, yang ketiga adalah mempersiapkan bisnis untuk masa depan, kan gitu. Nah, ini yang mesti dilihat oleh teman-teman di Kalimantan, bahwa sebenarnya ada peluang. Dan seperti yang dilakukan oleh teman-teman saya yang di Bantul dan di Jogja itu, dia segera beralih ke mempersiapkan diri ke bisnis online. Jadi misalnya katakanlah misalnya di Kalimantan Tengah ini punya penghasil komoditas yang paling banyak, misalnya yang biasa di UKM, misalnya kerupuk ampang misalnya ya, atau jajanan apa segala macam. Nah, gimana caranya kerupuk ampang ini bisa dipasarkan tidak hanya di Kalimantan Tengah saja, tapi bisa dipasarkan ke yang ekonominya masih tumbuh, seperti kayak di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan segala macam. Nah, caranya lewat mana? Ya, tidak ada cara lain kecuali kita harus sudah mulai serius, super serius menekuni online. Nah, ini mungkin Bapak Ibu semua yang kita selama ini senantiasa sudah sering didengungkan. Oh, ini eranya online, ini eranya digital dan segala macam. Tapi mungkin faktanya kita itu sebatas tema aja atau slogan aja, semboyan aja, nggak benar-benar dilaksanakan. Kita punya nggak orang yang khusus untuk jualan online? Ya mungkin 1 atau 2, atau ownernya sendirilah minimal jago. Bisa nggak ownernya itu misalnya pasang iklan di Facebook Ad, kan gitu. Nah, kayak teman saya yang di Bantul itu, karena dia sudah jago, dia sehari aja pasang iklan bisa 1 miliar. Wah, kalau iklannya 1 miliar hasilnya berapa? Banyak, kata dia. Saya bilang, kamu hasil berapa? Kata dia hasilnya bisa 4 kali lipat. Jadi dulu sebelum dia besar, itu dia datang ke bank, ya misalnya ke bank kayak BNI apa segala macam, itu kan karyawannya ada 10 orang, ya 10 orang itu mengendalikan iklan di Facebook sama itu. Nah, setiap orang itu dia kasih kartu debit, kan gitu kan, kartu debit isinya 10 juta, 2 kartu debit sebenarnya, 2 kali 10 juta. Nah, karena dia jualan ke 190 negara, maka dia butuh akunnya banyak. Dia datang ke bank, itu dengan, Pak, ke customer service-nya, Pak, tolong kasih saya kartu debit. Sebanyak berapa? 192 juta, 192 kartu, kan gitu. Wah, ini orang banyak pusing ini. Ini buat apa segala macam. Pertama-tama ditolak. Tapi dia jelaskan model bisnisnya itu memang untuk pengawasan karyawannya supaya
budget iklannya nggak terlalu tinggi, maka setiap orang dikasih kartu dan itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi akhirnya dia dapat disetujui, dapat 300 kartu untuk pasang iklan. Nah, kemampuan pasang ini baru kemampuan kecil lah ya. Kemampuan pasang iklan di Facebook ini sejago apa kita kan gitu. Karena Facebook kalau kita jago ya itu tadi seperti teman saya itu, ketika pasar Tanah Abang tutup, itu kan barang masih ada kan gitu kan. Dan orang-orang di Jawa, di daerah-daerah atau di Jakarta dimanapun masih butuh beli baju lebaran kan gitu kan. Akhirnya dia tangkap, makanya dia dalam sebulan bisa menjual 50.000 daster. Padahal dia membeli dasternya juga di Tanah Abang, kemudian dia menjualnya dari Bantul, tapi pembelinya dari seluruh Indonesia. Nah, demikian juga Bapak Ibu semua yang selama ini bergerak di bisnis UKM. Jadi yang di Kalimantan Tengah tinggal kita cari aja kekuatan kita di produk apa. Kan tentu kita nggak bisa terus-terusan mengeluh, wah susah. Ya tentu ada sektor-sektor yang memang susah ya, seperti misalnya kayak sektor properti, sektor hotel. Maka ini harus segera dicari cara bisnis apa lagi kan gitu kan. Nah di saya lah ya, misalnya di saya sebagai pelaku UKM sendiri juga saya punya warung kuliner. Nah ketika PSBB itu kan turun. Nah yang kita lakukan ya kita putar otak. Waduh, ini orang udah mulai nggak berani keluar nih, nggak ada yang mau beli nih. Nah, berarti kita jualannya diperluas. Gimana kalau kita nggak jualan hanya di kota tempat kita aja, yaitu kita bisa menggunakan online itu. Jadi yang tadinya kita hanya memproduksi ayam geprek, kan gitu kan, kita mulai membuat ayam geprek versi frozen, soto versi frozen. Semua kita cobain, kan gitu, sambal versi frozen. Nah, karena apa? Supaya bisa dijual ke luar daerah kan gitu kan. Walaupun itu tidak besar ya hasilnya, tapi lumayan ya 10-20% omset itu tertolong dari salah satunya dari frozen food itu. Jadi walaupun saya kan punya warung di Jakarta ada, terus di Jogja ada, di Klaten ada, di Sidoarjo juga ada, tapi yang beli nggak hanya dari 4 kota itu, tapi yang beli bisa aja dari daerah-daerah lain, misalnya Pekanbaru, Surabaya, atau daerah-daerah mana lah kan gitu kan. Nah itu kita bisa kirim dengan frozen food ya. Tentu kemampuan saya jualan online juga nggak sehebat teman saya yang tadi jualan yang sampai budget iklannya bisa 1 miliar per bulan kan gitu. Tapi kita mulai belajar, kita mulai nih teman-teman kita selama ini kan omset sepi kan gitu. Masa mau di PHK juga kasihan kan gitu kan. Duit sih masih cukup lah kan, karena itu kita latih mereka untuk masuk ke bisnis online. Alright, ada siapkan tim yang khusus untuk belajar frozen food, ada tim yang disiapkan untuk belajar online. Nah, walaupun hasilnya belum maksimal, tapi ini juga sudah cukup mendukung. Nah, baik, Mas Burhan bisa agak dipercepat sedikit ya? Ya, ini waktunya tinggal berapa menit lagi saya. Mungkin sekitar 1 menit lagi biar narasumber yang lain bisa memberikan paparan juga. Jadi yang harus kita lakukan bahwa UKM di saat pandemi ini udah saatnya kita tidak boleh terus mengeluh aja, tapi kita harus mencari jalan keluar, yaitu tadi kalau di sektor yang sudah tinggi maka itu harus di-boost lebih tinggi lagi, dinaikkan, didongkrak lebih tinggi lagi. Kalau sektornya itu sedang-sedang saja kayak bisnis kuliner, nah ini sebenarnya sektor kuliner ini sebenarnya mungkin teman-teman juga punya banyak warung, tinggal diubah modelnya, jangan mengandalkan orang datang kan gitu kan, tapi mengandalkan orang kita mengirim. Kemudian yang ketiga, nah sektor yang benar-benar terpukul karena industrinya itu benar-benar berhenti seperti kayak properti, hotel dan segala macam. Nah ini harus mulai mencari cara kan gitu kan. Makanya yang tadi di Malang itu dia mengubah toko oleh-oleh menjadi kebutuhan masyarakat setempat. Jadi kita harus mengandalkan masyarakat setempat atau masyarakat di luar kota kita, tapi dengan pengiriman melalui online. Itu sih mungkin sebagai pengantar diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Burhan. Cukup banyak penjelasan yang diberikan kepada Mas Burhan. Artinya yang saya tangkap tadi, ada sektor-sektor yang memang terpuruk, ada yang memang sebetulnya naik dan itu dijadikan peluang usaha yang sangat bagus. Kemudian yang saya tangkap tadi juga
perubahan pola pikir dari pelaku UMKM bagaimana menghadapi bisnis di masa depan, dan ini juga menjadi solusi ketika menjalankan bisnis di masa pandemi. Kira-kira seperti itu hal-hal yang saya tangkap. Saya juga mau menyapa ini, kebetulan sekali hari ini juga bergabung General Manager Hotel Neo Palma Palangkaraya, Pak Agus. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih Pak Agus sudah bergabung dengan kita. Mudah-mudahan nanti juga Pak Agus juga bisa memberikan pandangannya bagaimana bisnis hotel di Palangkaraya ketika masa pandemi COVID-19 terjadi. Baik, selanjutnya mungkin saya akan masuk ke Pak Siswanto selaku BUMN Kota Waringin Kreatif. Mungkin Pak Siswanto bisa mendengar saya? Selamat siang Pak Siswanto, gimana? Selamat siang, kedengaran? Ya, baik, silakan Pak Siswanto untuk sedikit memberikan gambaran bagaimana kondisi usaha terutama yang menyangkut UMKM yang terjadi di Kota Waringin Barat, sebelum nanti kita akan juga mendengarkan bagaimana kreativitas para pelaku usaha perbankan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam melihat pandemi ini sebagai peluang sebetulnya untuk meningkatkan bisnis perbankannya. Baik, silakan Pak Siswanto, waktunya. Terima kasih Mas Aris sudah memberi kesempatan kepada kami dari Rumah Kreatif BUMN Kota Waringin. Di sini saya akan sedikit mungkin bercerita tentang bagaimana kondisi UMKM yang ada di Kabupaten Waringin Barat khususnya. Memang 3 bulan terakhir ini di masa pandemi kita memang terpapar khususnya di UMKM hampir seluruhnya, karena notabene-nya UMKM yang bergerak itu sebagian besar berharap dari sektor pariwisata, dari oleh-oleh, kemudian juga indra mata, dan di lockdown-nya beberapa spot pariwisata khususnya yang paling terkenal yaitu Taman Nasional Tanjung Puting itu juga berpengaruh kepada UMKM lokal. Dan kita mensiasatinya sebenarnya sudah jauh-jauh hari. Rumah Kreatif mencoba mengajak UMKM untuk menggunakan fasilitas e-commerce, baik itu dari belanja.com, Bukalapak, dan juga mengajak keragaan-keragaan olahan yang mungkin bisa menjadi kreativitas ketika terjadi sesuatu yang kita saat ini rasakan. Jadi total keseluruhan ada 63 UMKM di bawah binaan RKB Kota Waringin. Kemudian yang sudah menuju go nasional itu kurang lebih 4 dari semua unggulan. Jadi kita jod untuk mampu bagaimana bertahan. Sebagian besar ada yang beralih, misalnya penjualan sembako, walaupun asal muasalnya jualan ini ya, souvenir. Tapi karena pandemi dia untuk bertahan berbagai macam cara dilakukan. Jadi saya menyampaikan bahwa strategi yang tepat pada saat pandemi, paling enggak posisi kita di mana itu dulu yang diketahui. Posisi kita di mana, kemudian juga nanti dibawa kemana sih masa depannya ini ketika pandemi ini yang katanya sampai dengan akhir tahun dan belum ada kejelasan misalnya ya. Kemudian plan juga rencana target capaiannya apa setiap UMKM, karena kalau tidak mereka akan oleng dengan sendirinya. Kemudian juga perspektif, itu pandangan, misalnya dengan physical distancing yang diterapkan, itu bagaimana sih perilaku konsumen, kemudian demand-nya, keinginannya apa. Sebagian ada yang bisa membaca peluang-peluang tersebut dengan membuat kreativitas seperti masker, kemudian alat-alat yang memang benar-benar dibutuhkan. Dan seperti disampaikan tadi oleh Mas Burhan Solihin, dia memang
memang harus banyak keragaan-keragaan yang membuat kita justru di saat ini memunculkan kreativitas. Tanpa kreativitas kita tidak bisa menjawab dengan